Oke, apa kabar semuanya? Kita coba untuk merekap kelas kita yang sebelumnya, ya sebagai catatan kecil saja, semoga bisa lebih diingat lagi dan bisa mengikuti untuk kelas-kelas selanjutnya. Jadi semakin hari semakin pintar. Oke, gini, kemarin kita udah pernah belajar tentang yang namanya, file ya, di Illustrator, object, path, eee, divide, object below ya. Jadi kalau misalnya kita punya beberapa, object, can create many object here, you can change the color, we just, pilih objeknya, then you change the color, itu ya, you change the fill color-nya, tuh. Then you create misalnya a line, like this, right, oke, enter to stop drawing, then you choose this object, yang garis kita pilih yang garisnya, terus kita object, terus path, divide, object below. Nah, berarti semua yang ada di bawah garis tadi akan terpotong. Ya, tuh, potong semua, termasuk juga yang tadi yang paling belakang. Oke, nah ada cara lain yaitu di window Pathfinder ya. Nah, Pathfinder di sini adalah beberapa option tentang Pathfinder. Saya tidak akan mengajarkan satu-satu karena di sini sudah jelas, eee, di simbol-simbolnya sudah jelas ada perintah-perintahnya seperti unite, minus front, intersection, terus ada divide, ada trim. Saya akan hanya mencoba untuk memberikan karakteristik dari, aplikasi atau feature dari Illustrator yang kita beri nama Pathfinder, ya. Jadi pertama adalah kalau kita punya 2 objek atau lebih, 2 objek atau lebih, ya, terus, you can misalnya kita copy ya, kita copy, misalnya kita kasih warna berbeda, gitu ya, seperti ini, gitu, oke. Terus kita coba copy ya, satu aku copy ke bawah, aku drag dulu, terus aku pencet option, nanti dia akan, automatically copy ya. Click and hold, geser, pencet option atau alt, langsung automatically copy. So, when I choose these three object, then I go to Pathfinder, window Pathfinder ya. You go to unite, so the three object it will become unite, become one object. Okay, that is, one of the, tools that we have in Pathfinder. Terus kalau ini kita pilih, kita coba satu lagi copy, click and hold, pencet option, now you have to copy. Kita pilih tiga-tiganya, then you can click on this tool, divide. Klik divide, nah dia akan terbagi, ya. Nah sekarang nih ada sedikit karakteristik yang sangat, lumayan kuat di Pathfinder. Jadi ketika kamu memilih dan mengklik salah satu tools yang ada di Pathfinder, maka 3 objek tadi menjadi grup, ya. Kalau dalam satu grup itu, kita memilihnya objek per objek harus dengan panah putih. Itu salah satu caranya ya. Kita klik panah putih, terus kita bisa pilih salah satu dan we can change the color. Or you choose one, then delete. So you delete the object that you choose with white arrow, ya, gitu ya caranya ya. Jadi kalau satu benda, misalnya gini, ini ada 3 yang kita belum, yang originalnya. Kalau kita pilih juga begini, terus kita klik kanan, terus kita bikin jadi grup, maka untuk memilih, apa namanya, objeknya,
salah satu di antaranya, salah satu kita ingin pilih pakainya panah putih. Klik, maka dia bisa kita move ya atau kita change the color. Itu caranya. Tapi kalau kita pakai panah hitam, maka dia akan terseleksi the whole group. Oke? Atau caranya yang lain adalah kita double klik. Klik-klik, maka dia akan seperti ini masuk ke dalam sebuah dimensi lain, yaitu ada nama grupnya di situ. Ya, di sini ada grupnya. Oke? Nah, kalau yang lain langsung warnanya memudar, artinya we are concentrating on this group. Ya, jadi kita bisa pilih dengan panah hitam sekarang, ya, ketika kita sudah di dalam grup, ya, di dalam kamar si grup ini. Oke, kita escape, maka kita kembali ke layer, ya, gitu ya. Dan ini juga sama, kalau kita double klik, so you can choose with your black arrow, gitu, you can change the color, you can move, you can delete. Oke, oke. Nah sama juga, ini kan juga kalau kita geser berarti dia bisa kegeser dengan panah hitam, artinya dia juga belum jadi grup. Tapi kalau kita pilih, terus kita klik trim, nah maka dia menjadi grup, sehingga saya bisa pilih di dalamnya dengan panah putih seperti ini. Nah ini bedanya, ya. Kalau tadi adalah trim, ini adalah divide. Kalau divide dibagi-bagi, kalau trim itu dipotong sesuai dengan objek yang ada di atasnya, ya. Jadi kalau yang di atasnya ini kotak, maka lingkaran yang ungu akan terpotong oleh kotak yang tadi, dan yang kuning akan terpotong kotak yang di depan tadi, dan si kuning memotong yang ungu. Ya, itu perbedaannya antara trim dan divide. Kalau divide langsung dipotong-potong karena dia ada garisnya. Ada garisnya ya. Itu. Jadi bahkan ini pun menjadi sebuah objek. Ya. Nah, ini agak sulit diambil karena kecil. Ya ini pun bisa menjadi sebuah objek. Oke? Itu adalah Pathfinder ya. Jadi kalian bisa mempelajari Pathfinder lebih dalam lagi sehingga kalian mengerti tentang Pathfinder itu sendiri ya. Kira-kira itu buat Pathfindernya. Nanti kalau ada pertanyaan coba dilihat lagi di videonya kira-kira perbedaannya seperti apa. Kita akan lanjutkan lagi ke tools yang lain. Di sini ada tools yang namanya rotate. Jadi kalau default dari rotate itu biasanya di tools kamu tuh ada rotate tools seperti ini ya. Rotate tools. Ya. Rotate tools itu ya jelas fungsinya untuk membuat rotation. Jadi misalnya kita mau bikin bunga, kita bikin dari paddle, satu paddle ya. Kita klik, pencet shift, klik and hold, geser, shift-nya tetap dipencet, dan klik gitu ya, maka dia membuat sebuah paddle. Oke, nanti bisa diulang bagaimana caranya. Nah sekarang kita pakai rotation tools, klik rotation toolsnya, terus kita pencet option, ya. Setelah kita klik toolsnya, kita pencet option, kita tentukan di mana dia berputar atau sumbunya mau carinya yang mana. Misalnya aku pilih di sini ya, saya klik, maka di sini ada tulisan berapa angle-nya 0 derajat, preview, copy, dan oke, dan cancel. Nah saya bisa, kan aku matematiknya juga nggak begitu pinter ya. Jadi misalnya saya pengennya ada 5 paddle. Jadi saya kliknya 360 di garis miring 5. Ya, garis miring, ini kenapa tanda tanya? Garis miring 5, gitu ya. Terus kita preview, kita copy. Nah ini dia, ya. Coba kita Command D. Nah, ini rotation. Kok berantakan, Sir? Mungkin tadi lingkarannya tidak di tengah. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Rotation, kita pencet option, dan klik di tengah-tengah sini. Klik gitu. Terus kita coba lagi 360 garis miring misalnya 6 ya. Kita copy. Nah,
Itu dia sudah jadi, tinggal kita Command D. Command D, Command D, Command D, Command D. Maka kita membuat sebuah rotation berdasarkan sudut. Atau dari 360 derajat itu kita mau berapa pedal. Ya, caranya begitu ya. Kita ulangi. Kita klik rotation, pencet option atau alt, kita pilih tengah-tengahnya, klik, terus misalnya 360, aku mau 10, gitu ya. Copy, jangan lupa copy. Nah, dia akan membuat sebuah copy dan Command D. Nah, itu dia adalah pedal yang kamu akan dapatkan. 10 pedal dalam 360 derajat. Kira-kira begitu caranya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan adalah begini. Kadang-kadang pada saat kamu menggambar, dan ini akan kita dapatkan dalam kasus-kasus pembuatan technical drawing ya. Misalnya kita mau bikin sebuah garis yang paralel. Nah, itu agak sedikit sulit ya. Kalau misalnya saya beri contoh ya. Klik and hold, klik and hold, and klik. Saya pencet enter untuk menyelesaikan gambarnya. Ini fill-nya saya nonkan sehingga hanya garisnya. Kalau saya mau bikin sebuah garis paralel, terus saya kan sebetulnya kan gampang sir, misalnya tinggal pencet, tinggal digeser, you klik option, you just create the distance. Nah, itu kan bisa paralel. Tapi lihat di ujung sini, dia tidak sejajar, tidak paralel, ya. Jadinya kamu harus mencoba adjusting. Nah, itu wasting time dan kadang-kadang bisa tidak sama, ya, seperti yang kalian inginkan, gitu ya. Kadang-kadang menjadi sulit, ya. Bahkan bisa membuat kalian frustasi. Kalau udah frustasi, udah kesel, udah mulai sebel sama ilustrator ya kan. Makanya kita mencoba bagaimana caranya membuat garis paralel. Oke? Gini sekarang. Misalnya salah satu caranya adalah dengan perintahnya yaitu object path outline stroke. Jadi outline stroke itu membuat sebuah garis menjadi fill. Membuat satu buah stroke menjadi fill. Kita kasih lihat ya. Misalnya ini stroke saja. Saya klik and hold, and klik and hold, and klik misalnya ya. Terus enter to berhenti menggambar. Nah, di sini ada stroke. I can make it strokernya lebih lebar atau tebal. Ya, saya bikin jadi 1 cm. Berarti si si stroke-nya mempunyai lebar 1 cm. Oke, tebal. Oke. Nah, kok stroke-nya bisa sentimeter sih? Kok punya aku PT ya? Nah, itu bisa kamu ganti di sini. Di Illustrator ada preferences. Kamu klik units, then you can change the unitnya becoming centimeter. Oke? Ya, terus kita tinggal klik OK. Untuk yang di Windows, kamu pencetnya file dan cari preference. Dan seperti itu kamu cari unit. Oke? Nah, perhatikan di sini sekarang di gambar ini, di garis ini, kita lihat di sini adalah stroke-nya memang warna hitam. Kalau kita ganti ya, klik warna merah, maka stroke-nya berganti warna menjadi merah. Nah, di sini kelihatan sekali bahwa ini benar-benar stroke karena yang nyala di sini adalah stroke. Ya, bukan fill. Ya, perhatikan sekarang. Perhatikan. Kalau saya objek path outline stroke ya. Perhatikan posisi dari stroke-nya, klik. Nah, stroke-nya berganti menjadi fill. Sehingga garis tadi menjadi sebuah bidang yang kalau ini diputar balik ke sini, maka dia tadinya 1 garis menjadi 2 garis. Begitu caranya ya. Itu adalah salah satu caranya untuk membuat garis yang sejajar atau paralel. Ya.
Nah, kalau udah jadi bidang begini, uh, perintah untuk knife akan bisa kita lakukan. Ya, kalau kita bikin line kan seperti ini, terus kita enter, kita potong pakai knife, maka tidak bisa dipotong. Garis hanya bisa dipotong dengan scissor. Klik and click, so you can choose in the middle, garis tengahnya. Nah, itu dia. Ya, ingat itu. Oke. Nah, ada cara lain yaitu object, pad, offset, pad. Jadi kalau misalnya aku punya kotak seperti ini, oke, kita ganti ya kotaknya, misalnya aku klik rectangle tools, aku klik, aku bisa tulis misalnya 12 cm kali tingginya misalnya 8. Oke, maka saya mempunyai kotak yang besarnya 8 kali berapa tadi? 15 ya. Oke. Nah, kalau kamu mau membuat sebuah garis 0,1 ke dalam, nah, caranya tadi gini, sejajar ya. Jadi aku pilih kotaknya, terus aku ke objek, terus ke pad, terus ke offset pad. Ya, ke offset pad, nanti you can choose berapa measurement-nya. Misalnya aku pilihnya minus 0,1, ini harus koma ya, jangan titik. 0,1 cm, saya oke, berarti dia akan membuat sebuah garis ke dalam. Oke, kita ulang. Kalau saya pilih, klik, terus saya objek, pad, terus offset pad, oke. Terus ini tidak pakai 0,1, aku delete, ya. Terus aku oke-kan, dia akan membuat garis di luar, oke. Nah, itu caranya membuat sebuah garis sejajar ya. Jadi kalau misalnya, nah ini bisa seperti ini kalau dia adalah objek yang tertutup ya. Maksudnya gimana, Sir? Ya, ini objek yang tertutup adalah ujung dari ujungnya dia jadi satu ya. Kalau contoh dari gambar yang kurang, yang bukan kotak ya, misalnya kita bikin asal dulu ini itu. Nah, ketika saya menghampiri anchor yang pertama, ketika saya menghampiri anchor yang pertama, nah perhatikan di situ pen toolsnya membentuk simbol lingkaran. Artinya dia menjadi objek yang tertutup. Klik, maka dia tertutup. Oke. Nah, kalau sudah tertutup begitu, baru kita bisa pakai perintah tadi ya, objek, pad, offset pad, terus 0,1 kita coba minus, oke. Nah, dia akan membuat garis, ya, garis di dalam sebesar 0,1. Jadi benar-benar sesuai dengan measurement yang kamu inginkan, ya, tidak mereka-reka sembarangan. Oke. Ya begitulah caranya. Nah, cuma kalau kamu garisnya itu terbuka, maksudnya terbuka ya seperti ini, klik, 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 and klik, and klik, and klik, terus saya nggak kesini lagi. Nah, itu terbuka nih, saya enter selesai menggambar. Nah, kalau saya bentuknya seperti ini, terus saya pilih begini, pilih, terus saya objek, pad, offset pad 0,1, maka dia tidak hanya membuat garis di bawahnya, tapi dia membuat sebuah shape yang besarnya 0,1 lebih besar dibanding garis yang kita buatkan tadi. Jadi dia membuat 0,1 ke kiri, 0,1 ke kanan ya. Kita okein. Nah, seperti itu. Ya. Kalau garisnya atau objeknya tidak tertutup ya. Jadi dia membuat sebuah objek lain yang memutari garis yang kamu bikin pada objek yang terbuka. Oke? Itu ya. Nah, pertanyaannya adalah
"Sir, ini memang buat apa sih? Kayak gini-gini memang perlu." Ya ini kasusnya seperti ini. Misalnya aku mau bikin singlet ya, gambar teknik singlet lah yang sederhana. Perhatikan, klik tahan, geser, pencet shift, and klik, klik, ya, klik ya. Oh, klik, klik and hold, geser, pencet shift, terus turunin ke bawah, and klik, gitu ya. Enter untuk menyelesaikan penggambaran. Terus ini saya kasih feel biar kalian mengerti sedikit tentang ini semua. Ya ini adalah kira-kira singlet singlet apa Gucci, Sir? Oh bukan ya, ini singlet ya. Jadi gimana ini masalah yang melendung di sini? Oke, kita pilih pakai panah putih, klik, ya. Terus kita pilih yang kemarin anchor point tools, ya. Anchor point tools kita pilih, kita klik ini handle-nya, klik aja langsung, klik, maka handle-nya hilang. Sehingga dia membuat sebuah garis lurus, sedangkan yang ujungnya membuat lengkungan. Oke, nah sekarang kita mencoba untuk refine sedikit gambarnya. Kita coba refine. Seperti ini, kita geser. Itu ya. Nah, kira-kira seperti itu, kita bisa sedikit ubah. Nah, saya sekalian kasih lihat aja ya, bedanya ya. Nanti detailnya akan saya jelaskan lagi di pertemuan berikutnya mengenai penggambaran technical drawing ya. Oke ya. Gini, kalau aku copy lagi satu, jadi kamu tinggal pilih mana yang menurut kalian paling mudah. Yang ini adalah terbuka, ya terbuka nih, yang sebelah sini terbuka. Kita bikin aja yang terbuka itu warnanya kuning. Ya, kuning gitu, yang ini biru. Nah yang tertutup nih gimana maksudnya? Ya kita bikin tertutup. Kita ambil pen tools, kita coba zoom in. Nah perhatikan di sini ada garis miring di simbol pen tool saya. Artinya continue with this line. Oke, saya klik and klik. Tunggu dulu, perhatikan, lihat di sini pen toolsnya berbentuk lingkaran, ya. Nah, artinya dia menjadi close object. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba fungsi dari si offset ya. Kita pilih bendanya, perhatikan object pad, offset pad, ya 0,1 cm ke dalam. Oke, nah perhatikan perbedaannya. Di sini dia membuat sebuah garis yang kayak tadi melingkar gitu ya, yang artinya bahwa dia adalah objek tertutup. Ya nggak apa-apa, it's okay, no problem. Kalau memang kalian perlunya yang seperti ini nggak apa-apa. Nah sekarang bagaimana nih kalau kita mau bikin stitchingnya gitu ya. Nah udah, pokoknya kita udah bikin. Sekarang saya gunting. Saya gunting karena saya hanya memerlukan suatu garis untuk stitchingnya ya. Ini saya gunting yang bagian ini. Gunting ini dulu, terus yang ke bawah, ya. Saya gunting yang ini, gunting. Oke, saya pencet F ya, V, pencet V. Saya klik di sini dan delete. Ya, maka garis yang tadi kita gunting akan tertinggal di sini, ya. Tertinggal di sini karena yang tadi yang melingkar sudah kita delete dan kita potong dulu ya kan, potong di ujung atas, potong ujung bawah, sebelahnya kita delete, maka yang lain ke delete. Oke. Nah, sekarang kita mau mencoba bikin stitching dulu. Ya. Kita fit all in window dulu. Kita Pathfinder kita matikan saja dulu. Kita ke window and stroke. Ya. Di sini adalah option untuk stroke-nya ya. Perhatikan di sini. Kalau kita pilih ya. Kita pilih ini. Terus kita klik dash. Maka dia akan menjadi dash line. Ya, kita tinggal pilih berapa sentimeter dash-nya
berapa sentimeter gapnya. Ini aku udah setting 0,2 sama 0,05. Ya, 0,05 itu gapnya. Nah, sekarang aku mau bikin struknya jadi kecil. Jadi aku ke arah ke sini, di sini struknya saya bikin 0,2 mungkin. Nah, dia menjadi kecil. Ya, jadi lebih terlihat mana cuttingnya, mana stitchingnya. Ya, itu caranya, cara membuat stitching pada sebuah gambar singlet. Nah ini Pak, Sir, ya ini kan kayaknya nggak perlu deh Sir, yang sebelah sini. Oke. Oh. Saya lupa pencet terus. View, fit on screen. Oke. Nah ya sama seperti tadi. Kita tinggal apa? Pencet gunting. Kita gunting yang di sini. Kita turun lagi ke bawah. Kita gunting yang ini. Terus kita pakai panah hitam, pilih ini dan delay. Yang atas juga sama. Mungkin bagian di sini kita mau gunting juga, ya. Di sini ya. Kita bisa ambil guntingnya. Kita gunting di sini, terus kita pencet V, kita pilih delay, ya. Nah, ke delay. Loh. Sir, itu gimana, Sir? Kenapa? Jangan panik. Ya, jangan panik. Kalian tuh suka bikin saya sendiri panik, ya. Ini kenapa Sir kok jadi kayak begitu? Ya itu karena sebetulnya ini adalah feel-nya ya, warna feel-nya ya. Jadi kalau kalian tidak mau kelihatan feel-nya, hanya garis dash-nya saja, ya artinya gampang dong. Tinggal kamu pilih bendanya, objeknya, terus kamu tinggal pilih di sini, ya kita non feel-nya. Ini juga ya kita pilih dan kita non sini, non. Oke? Nah, dia akhirnya menjadi garis saja. Nah, Sir ini gimana, Sir? Kalau menambahkan ke sebelahnya? Ya, kita bisa pakai pen tool ya. Bisa kita pakai pen tool. Pen tool sama seperti tadi. Kalau dia garis miring berarti kita akan continue ya, klik gitu ya. Gitu ya, kita klik and klik gitu ya. Enter, selesai. Kita bisa ke atasin. Atasin ya. Terus kita bisa pilih lagi. Klik and klik. Gitu ya. Sama seperti itu. Enter. Kamu geser sedikit boleh. Ya, kira-kira gitu. Oke, mengerti ya kira-kira ya bagaimana caranya menambahkan stitchingnya ke garis yang seharusnya. Nah kalau yang sebelah itu gimana Sir yang tadi? Yang mana? Aku aja lupa. Yang tadi, oh iya ini ya, sorry. Sorry. Oke kita zoom. Nah ini mungkin lebih gampang, mungkin lebih susah, I don't know, it's up to you. You have to try it before you judge, oke? Nah kita pilih saja, ya. Habis itu kita objek, pad, outline, offset pad minus 0,1 masuk ke dalam, oke? Oke, nah itu dia garisnya. Langsung ya, nggak kebingungan tentang garis-garis kesananya. Nah tapi nanti gimana secara bikin, nah nanti penjelasan tentang how we mirror and we join atau we combine, we unite segala macam kita akan bahas di kelas berikutnya ya. Nah sekarang kita tinggal, Sir saya males lagi deh caranya gimana supaya saya nggak perlu menggantikan struknya karena kayaknya tadi ribet. Ini kan udah ada Sir. Ya udah ada Sir, gimana kalau kita pakai yang ada aja bisa nggak? Bisa ya. Ya begini contohnya. Kamu tinggal pakai ini, eyedropper tools ya. Eyedropper tools. Pertama, kamu pilih dulu objeknya, terus kamu pakai eyedropper tools, terus kamu pilih garis dari si stitching yang kamu inginkan. Tik, ya. Maka dia akan menjadi stitching. Tuh, ya stitching. Itulah stitchingnya udah jadi, gitu ya. Nah, yang lainnya sama ya, yang lainnya sama. Samanya ya tinggal pakai gunting,
gunting di sini, gunting di sini, naik ke atas, gunting di sini, gunting di sini, gunting di atas ini dan gunting di atas itu. Kita pakai panah hitam, pilih salah satu, terus kita delete, ini juga kita pilih delete, dan ini kita pilih salah, hati-hati. Zoom in aja daripada salah. Kita pencet V, kita klik and delete. Oke ya, terus kita tinggal tambahkan ya dengan pen tools. Oke. Kira-kira gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang ini? Ya nanti kalau menjelaskannya nanti yang untuk mirrornya minggu depan ya. Sebetulnya sih bisa sih sekarang. Misalnya gini, bagaimana sir kalau aku mau bikin sebelahnya? Ya tinggal pilih bendanya, ya. Terus di sini ada reflect tools. Reflect tools itu defaultnya di dalam tools adalah rotate tools. So you have to click and hold, then there is a reflect tools. Oke. Nah, caranya bagaimana setelah kita pilih tools reflectnya tadi? Setelah kita pilih bendanya, terus kita pencet option, kita pilih sumbunya. Ya, kita pilih sumbunya di sini. Hati-hati ya, sumbunya harus benar-benar pas di sini ya. Jangan sampai nggak pas. Kamu pencet shift, saya pencet alt atau option and klik. Nanti di sini ada keterangannya. You want to copy vertikal atau horizontal. Aku copy aja. Nah, dia langsung mengcopy menjadi satu. Tapi di mirror, ya, di mirror dengan sumbu yang sudah kita tentukan, sehingga dia membuat mirror refleksi yang tepat, ya. Ini gimana Pak nambahinnya? Ya udah tadi kan kita udah belajar window Pathfinder kan, ya, window Pathfinder, where's my Pathfinder? Nah, ini dia. Pathfinder. Oke, itu ya. Jadi kita tinggal pilih bendanya, ini pencet shift sama ini. Karena kamu tahu Pathfinder harus dipilih 2 atau lebih benda baru Pathfindernya bisa bekerja. Oke, setelah kita pilih baru kita klik unite. Unite. Nah, maka dia akan menjadi satu. Loh. Garisnya mana, Sir? Garisnya. Oh, gitu. Jadi misalnya ada Desi, Ahmad, Bambang, sama Joko. Kalau Desi sama Joko disatukan, maka Joko akan naik ke atas. Gitu, ya. Jadi untuk memunculkan garis tadi, maka kamu perlu memilih bendanya, klik kanan, arrange, ya, arrange, send to back. Nah, keluarlah garisnya, gitu ya. Nah, tinggal yang ininya kita bisa pilih anchor by anchor ya. Mungkin di kelas saya sudah kasih tahu, bagaimana cara menjoinnya. Jadi kamu bisa pilih, ya, pilih pakai panah putih, ini, pencet shift, ya, klik yang ini, terus baru klik kanan, join, maka dia akan menjadi satu. Sama juga dia tempat yang lain, bisa pakai lasso tools ya, kita pilih begini, terus klik kanan, and join. Tapi kalau tadi karena dia adalah kurva tertutup, nggak perlu join yang bagian itunya, karena dia udah langsung jadi satu. Karena tadi kita sudah unite. Nanti join itu akan diperlukan pada saat penggambaran objek-objek yang terbuka, open object. Oke, sampai di sini dulu. Kalian boleh coba dulu, sehingga nanti minggu depan ketika saya akan mengajarkan technical drawing lebih detail, kamu bisa lebih mengerti. Oke? Stay safe everybody. Bye.